Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Pada saat hari ini terima kasih buat sebelumnya terima kasih buat Bapak Gembala yang telah mengizinkan saya menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Pada saat hari ini kami akan mendengarkan renungan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengar firman-Mu ini dengan baik. Kami boleh mempunyai telinga seorang murid juga ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu semua berasal daripada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Pada saat hari ini saya akan membawa tema renungan kebenaran firman Tuhan, yaitu jangan terbelenggu masa lalu. Nah, puji nama Tuhan, sama-sama kita buka kitab kita di dalam Keluaran 16 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali besi berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Nah, hal ini bisa terlihat ya saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa bangsa Israel ini masih terbelenggu akan masa lalu. Di sepanjang perjalanan ini mereka lagi di dalam keadaan menuju tanah Kanaan. Mereka masih memiliki pikiran yang mengeluh, bahkan bersungut-sungut, khawatir, cemas. Bahkan mereka membanding-bandingkan hidup mereka saat berada di Mesir. Nah, dikatakan bahwa keluh mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Dia masih mengungkit lagi bahwa tadinya di tanah Mesir. Nah, pikiran mereka terus menoleh ke belakang. Ketika mereka masih berada di Mesir, bangsa Israel tidak mengarahkan pandangannya di mana Tuhan sudah menyediakan suatu kehidupan yang berpengharapan di tanah Kanaan, suatu negeri yang berlimpah-limpah. Tetapi mental sebagai budak tetap melekat di dalam benak mereka. Padahal mereka sudah dipilih Tuhan sebagai anak-anaknya, bahkan sebagai umat pilihannya, umat kesayangan sendiri. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan mereka dan Tuhan akan menyediakan susu dan madu secara berlimpah. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sesungguhnya kegagalan mereka dalam mencapai tanah Kanaan ini bukanlah secara fisik ya, tetapi secara mental yang ada. Mereka masih dikuasai oleh pemikiran budak. Dikatakan bahwa apa yang mereka pikirkan itu adalah yang bakal terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, stop buat mengeluh, stop buat bersungut-sungut, bahkan buang kekhawatiran kita. Apapun yang kita khawatirkan, kalaupun kita belum melihat hasilnya, jangan langsung diprediksi ya saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Hal itu hanya akan merugikan diri kita sendiri dan juga akan menghambat kemajuan kita. Bahkan keadaan kita itu justru akan semakin buruk. Nah, bergantunglah pada Tuhan apapun situasinya, jangan pernah menyerah, bergantung terus di dalam kekuatan tangan Tuhan sesungguhnya, karena di dalam Tuhan itu pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti itu ada jawaban yang akan membawa kita menyelesaikan masalah kita. Kita tidak sendiri, saudara, yang dikasihi dalam Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, kalaupun saudara besok membutuhkan duit, kalaupun saudara besok membutuhkan suatu barang, saudara membutuhkan suatu keinginan yang saudara perlukan, saudara minta semua itu kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran dan kekuatan sendiri. Jangan langsung mengklaim bahwa besok akan terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap hidup saudara. Jangan ya saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi mari kita mau belajar bergantung di dalam Tuhan, sebab kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah perkataan iman. Kita harus mengatakan perkataan iman bahwa apapun yang terjadi, kita harus percaya bahwa semuanya itu berjalan dengan lancar. Tuhan akan mendatangkan berkat bagi umat-umatnya yang mau berseru di dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap kasih-Mu, buat setiap
berkat-Mu atas hidup kami yang terus melimpah. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, biarlah hidup kami semakin melekat kepada Engkau. Kami boleh semakin mengerti ya Tuhan, bahwa hidup kami sepenuhnya dikuasai oleh Engkau. Berdaulatlah Engkau atas hidup kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu semuanya Tuhan sudah Engkau atur, dan kami boleh menerima semua itu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.